Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini video lanjutan dari video pertama saya tentang liburan ke 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand ya. Nah, ini ada tips dan masukan dari saya kalau teman-teman mau liburan dengan menggunakan travel atau tour dan travel ya. Yang pertama adalah hotel dan fasilitasnya harus jelas ya. Fasilitas dapat apa aja dari hotel harus jelas. Yang kedua adalah kendaraan yang digunakan harus proper ya. Saya pakai bis ini, bisa lumayan bagus, bisa muter-muter kemana-mana aja. Jadi kalau ada trouble dengan bis atau kendaraan kita, harus segera ada penggantinya. Yang ketiga adalah itinerary-nya harus jelas. Ketujuan mana saja, destinasi wisata yang mau kita datangi itu harus jelas supaya kita nggak buang-buang waktu ya. Karena kemarin kita sempat kejadian macet, ada kecelakaan. Si tour leader harus segera mengambil keputusan dan harus informatif memberitahukan kepada klien atau si anggota turnya itu ya. Oke, gimana selanjutnya? Kita ikutin intronya dulu. Saya menginap di hotel di daerah perbatasan antara Malaysia dengan Singapura ya, supaya kita dekat ke daerah imigrasi, langsung masuk ke Singapura ya, karena mau melanjutkan ke destinasi wisata selanjutnya, yaitu di pertama USS Global ya, yang Universal Studios-nya yang di Singapura. Kemudian juga nanti rencananya kita akan ke Jewel di Changi Airport, dan juga kita mau ke daerah Patung Marlion, kita lihat ke sananya, dan juga mau ke Garden by the Bay serta ke Chinatown ya buat belanja-belanja. Kalau dia pasportnya yang belum ada chip di depan, tahu kan, yang kalau yang elektronik, yang bukan elektronik, tahu ya Bapak Ibu ya, yang nggak ada chip di depannya, di profile di halaman depan, maka itu belum elektronik. Nah, Selat Tebrau namanya, selat ya. Oke. Mungkin tadi guys sudah info bahwa menuju Singapura itu dari darat ada 2 laluan. Ini laluan kedua namanya Tuas Link ya. Ya, second link, Tuas Link ya. Oke. Kita hampir sampai, alhamdulillah nggak macet ya. Oke, di imigrasi Singapura, karena ini imigrasi yang paling ketat di dunia, so diwajibkan kita men-scan semua unit barang yang kita punya, termasuk tubuh. Oke. Harus safety masuk ke Singapura. So minta tolong nanti kita bawa barang-barang semua, atas semua dengan bawah semua, koper juga. Baik kita masuk melalui bandara juga kan wajib di-scan. Nah, kalau Singapura nggak ada toleransi. Ya, jadi barang-barang nanti semua dibawa, turun, kita scan. Ya. Oke, ada nggak yang bawa vape? Ya, saya baru saja melewati daerah keimigrasian Singapura nih ya. Tadi nggak boleh ngambil gambar. Nah, ini kita lihat banyak motor yang masuk tol nih ya. Mereka menurut informasinya berasal dari para pekerja yang dari Malaysia atau dari Thailand ya. Mereka bekerja di Singapura, mereka pakai sepeda motor tapi bisa masuk tol. Keren juga nih, enak masuk tol ya motornya ya. Apakah kita keluar Malaysia? Oke. Oke. Nah, jadi satu perusahaan ya, antara USS dengan Genting Highland itu satu naungan perusahaan di Genting Resort ya. Oke. Kita begitu turun USS, begitu turun nanti kita naik, kita langsung ke Bola Dunia untuk foto-foto. Kita di USS kurang lebih dalam 30 menit kita akan lanjut
ke Garden by the Bay atau langsung ke Changi. Setelah dari Changi kita makan siang. Oke, baik, kita foto grup dulu 1 menit aja. Kalau foto grup selalu dekat cepet 1 menit. Yang lama itu ngumpulnya supaya fotonya bisa. Oke. Baik, Sentosa ini adalah satu pulau ya. Di sini ada hotel, wahana bermain, dan apa yang paling terkenal di sini Bapak Ibu? Kasino, tempat judi yang legal, yang dibenarkan di sini. Ya, kalau di Genting juga terjadi. Ya, kita memasuki area parkiran dari Universal Studio Singapura. Ya teman-teman, inilah kawasan Universal Studio Singapura ya. Itu dengan bola dunia bertuliskan Universal sebagai landmarknya dari Universal Studio yang ada di Singapura ini ya. Wah, ramai banget nih. Lalu baru jam 10 nih, mereka ya sama-sama pengen pagi supaya nggak ngantri ya datang ke sini ya. Minum jatuh. Ya teman-teman, nih saya dan Raper serta keluarga hari ini ada di Singapura ya. Kita jalan-jalan, ini ada di Universal Studio. Ikutin terus cerita saya. Jangan lupa Like, di subscribe, komen, dan like. Universal Studio Singapura ini merupakan satu-satunya Universal Studio yang ada di Asia Tenggara ya, dan menawarkan hiburan dengan wahana yang menarik ya. Banyak nih wahananya ya. Ada wahana 3D Transformer ya, dengan atraksi adegan-adegan film yang ya menyenangkan dan mendebarkan juga. Dan juga di sini ada wahana Revenge of the Mummy ya, dengan ya sensasi negeri Mesir kuno. Juga ada Tour Resort World Sentosa, jadi dengan atraksi akuariumnya. Di sini ada akuarium lautnya. Juga ada kereta gantung nih ya di sini, dengan harga tiket yang berbeda-beda ya tiap wahana ya. Yang perlu diperhatikan adalah hindari antrian ya. Kita mau beli paket atau segala macam yang lebih enak supaya nggak terlalu ngantri ya di sini. Karena apalagi musim liburan ya, hari-hari biasa aja rame, musim liburan lebih rame lagi. Juga harus menyiapkan waktu secara khusus kalau mau menikmati semua wahana yang ada di sini ya. Jadi kita bisa seharian di sini. Oke, saya mau lanjutkan ke destinasi wisata Singapura selanjutnya. Ikutin terus ya. Setelah ini saya akan melanjutkan ke destinasi wisata yang ada di Singapura. Ya, destinasi lain ya. Ada Jewel Changi dan beberapa tempat lain.
Ya ikutin terus cerita saya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman semua ya. Hayo atuh. Halo Raper. Kamu mau minum apa ini? Jus jeruk ya? Tahu caranya nggak? Ya, di scan dulu ya. Ini di kawasan Universal Studio Singapura. Kita sedang menunggu busnya yang mau membawa kita ke destinasi selanjutnya. Universal Studio di Singapura ini keren ya, satu-satunya di Asia Tenggara. Banyak wahana yang bisa kita nikmati dan juga buat jadi hiburan lah buat keluarga, buat teman-teman, buat anak-anak dan orang tua juga yang mau liburan ke sini. Mudah-mudahan masih ada panjang umur dan rezeki bisa menikmati wahana-wahana yang lain yang ada di Universal Studio Singapura ini. Yuk kita lanjutin ke destinasi selanjutnya. Selama perjalanan keliling-keliling ini kita enaknya kalau ada tour leader itu bisa dengar penjelasan dari si tour leadernya ya. Jadi kita ikutin kalau dia ngomong apa, informasinya kita bisa tahu dari tour leader ini. Ke Jakarta sih yang ini. Dan di kiri ada dua bangunan seperti buah durian. Ini namanya Esplanade Theatre on the Bay. Ini panggung di Singapura ya. Depan lagi, depan sedikit. Oke, panggung Singapura. Pokoknya seperti buah durian. Kalau mau pergi sini kan, kalau ada lupa namanya bilang durian. Itu sopir taksi dia tuh buah durian. Dan juga di kiri ada 3 bangunan di kiri, yaitu hotel yang terbesar di Singapura, Marina Bay Sands, 2.561 kamar di dalam. Hotel ini yang banyaknya orang Cina 75%, yang kedua orang Melayu 15%, orang India 7%, dan juga ada orang dari Vietnam, Filipina, orang bule, bermacam-macam orang seperti Malaysia juga. Di Singapura kan tidak ada pertanian karena negara kecil. Ya, semua impor, makanan impor, kendaraan impor, orang-orang pun impor. Ya teman-teman, salah satu tujuan wisata di Singapura adalah ini di belakang saya, air terjun yang ada di Jewel Changi, di mana sebagian turis mengunjungi tempat ini dan memang tempatnya keren banget. Ya, kayak muter-muter, bisa dibilang ini adalah kota di dalam taman, sekelilingnya taman semua, keren tempatnya. Ya, ikutin terus cerita saya, ayo atuh. Jewel Changi Airport adalah komplek pusat perbelanjaan ya. Ada toko, restoran, hiburan, dan kuliner yang terhubung dengan Terminal 1, 2, dan 3 di Changi Airport ya. Terkenal dengan Rain Vortex, yaitu air terjun dalam ruangan tertinggi di dunia yang menurut saya hebat dan spektakuler ya. Kemudian ada juga Forest Valley atau hutan terasering yang rimbun dengan tanaman hijau tropis dikelilingi oleh pusat perbelanjaan. Ini daun-daunnya hijau nih, kayaknya adem banget ya. Terus ada juga Canopy Park ya, di paling atas itu ada atraksinya juga seperti ada Skynet, ada Hedge Maze serta Mirror Maze dan Discovery Slide ya. Di sini ada juga
Changi Experience Studio ya, pertunjukan multimedia yang interaktif yang menceritakan kisah tentang Bandara Changi ini. Ada juga toko-toko retail ya banyak tadi kita lihat, kita bisa belanja puas serta kuliner juga bisa kita nikmati. Ada juga bioskop, keren tempat ini ya. Wajar kalau ini jadi satu destinasi wisata bagi para turis dari seluruh dunia yang mau transit di Bandara Changi ataupun sekedar berkunjung ke Jewel di Changi Airport ini. Keren pokoknya. Ya, oke Pak. Siap. Ya, setelah saya puas berkeliling-keliling dan foto-foto, saya akan melanjutkan ke destinasi wisata selanjutnya di Singapura ini. Sebelum itu saya mau makan siang dulu. Ikutin terus cerita saya teman-teman ya. Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like dan juga di komen ya. Hayo atuh. Cuma konsep di restoran itu harus kita info dulu supaya dia siapin. Nggak boleh on the spot. Oh saya mau ayam, saya mau rendang. Bingung. Nah, terpaksa dia tangkap lagi ayamnya dulu, dia sembelih lagi ininya, sapinya. Ya. Oke, ada. Selanjutnya kita mau makan siang di warung makan Padang yang ada di Singapura ini. Nah ini dia warung makan Padang Singapura, kita carinya. Ada motor juga nih. Rame banget warung Padangnya cuy. SG. Aku ada di Singapura. Oh, masjid. Banyak motor ADV nih di sini nih. Selanjutnya saya mau ke Chinatown. Nah ini gapuranya nih Chinatown. Chinatown ini di Singapura ini merupakan kawasan ini ya untuk belanja, kuliner, juga eksplorasi sejarah dan budaya ya. Di sini kita bisa belanja macam-macam merchandise yang murah-murah juga. Kita bisa lihat kuil-kuil juga. Nah di kiri saya ada kuil nih. Oh tuh ada patung-patung sapi juga. Nah ini ada toko-toko merchandise kecil-kecil nih. Ini kuil apa ini ya? Ini kuil, tuh ada patung sapinya. Nanti saya mau belanja merchandise buat oleh-oleh lah. Setelah ini saya baru sholat, katanya masjidnya itu perpaduan arsitekturnya timur dan barat katanya. Chinatown di dalam. Nah ini kita jajal ke tokonya, dan tokonya ini infonya bisa bayar pakai mata uang apa aja. Rupiah bisa, dolar Singapura bisa, ringgit Malaysia bisa juga, baht juga bisa di sini. Yuk. Kita belanja di apa namanya? Chinatown ya. Ayo. Yang mana? Ini depan juga banyak nih tuh. Ya ambil yang mana? Ya ambil. Ya taruh. Ya. Banyak gantungan kunci, kaos-kaos juga.
Hati-hati megangnya ya. Itu pesawat. Kawasannya masjid apa ini namanya? Di daerah dekat kawasan Chinatown. Tuh. National Monument Jamaica Mosque was founded in 1826. Julia Mosque, Singapura, dari tahun 1826. Berarti masjid abad 19 nih. Perpaduannya arsitektur timur dan barat lah nih. Ya teman-teman, saya mau lanjut ke kawasan Patung Merlion ya. Di Singapura tidak ada pertanian. Di Singapura tidak ada pertanian kata tour leadernya. Nggak punya sawah ini negara. Tapi bisa hebat ini negara kecil ini. Coba dengerin penjelasan dari tour leadernya. Di sini ada banyak pabrik. Ya, apa dibawa di sini elektronik. Bakteri dalam pabrik ada bakteri. Untuk elektronik manufacturing berdua Saat saya ke Singapura ini, nilai tukar mata uang dolar Singapura itu sekitar, ya dibandingkan dengan rupiah sekitar 13.100-an ya. Sedangkan ringgit Malaysia itu di angka 4.100-an ya. Miris juga nilai rupiah ya, kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura. Apalagi dengan Singapura jauh ya, negara kecil yang hebat di Singapura ini. Negara juga rapih juga, padahal biaya hidup mahal di sini nih. Nomor 3 dalam ekonomi Singapura, tempat keuangan. Di sini ada 200 bank asing dan 9 bank negara. Semua dikirim di pusat kota Singapura. Kalau Anda mencari BCA ada Bank Mandiri ada, Bank Negara Indonesia ada Ya teman-teman, setelah makan siang saya mampir ke salah satu ikon yang ada di kota Singapura ini, yaitu ke ikonnya Patung Merlion ya, yes, patung singa muntah. Nah, ini bangunannya. Nah, itu kelihatan marina. Ayo jalan dong. Kita masuk ke arealnya. Rafer. Apa? Kawasan Patung Merlion di Merlion Park ini, latar belakangnya kita bisa lihat adalah Hotel Marina Bay Sands ya. Nah, terletaknya di Singapore River ini, kawasannya lagi rame nih. Nah, itu ada Hotel Marina Bay Sands yang ikonik dan mahal ya, identiknya dengan 3 menara hotel yang puncaknya berbentuk kapal. Di Patung Merlion ini patung separuh singa separuh ikan, jadi lambang dari Singapura yang merupakan dunia sebagai perkampungan nelayan yang dikenal dengan Temasek ya, atau danau. Di suasana lagi rame, banyak yang foto-foto dan alhamdulillah cuaca juga mendukung juga nih buat foto-foto nih.
Setelah puas jalan-jalan dan foto-foto, saya mau melanjutkan perjalanan ke Gardens by the Bay, sebuah taman yang katanya keren banget ya. Nah, kelebihan dari negara Singapura nih selain ekonominya menurut saya adalah yang pertama memang moda transportasinya ini terintegrasi ya. Jadi antara satu tujuan tempat wisata dengan satu tujuan yang lain itu bisa dengan mudah dijangkau oleh moda transportasi umum ya. Seperti di sini ada MRT dan kereta yang sebaiknya kalau para pengunjung yang mau datang ke Singapura itu sebaiknya menggunakan transportasi umum karena gampang banget ya, dan memang jalan kaki karena negara juga kecil, jalan kaki lebih enak. Ini dari patung Merlion tadi ke Garden by the Bay sebenarnya bisa jalan kaki ya, cuman karena memang kita ada moda transportasi bus, kita naik bus ya. Kemudian kelebihannya Singapura itu ya sistem pembayarannya umumnya menggunakan cashless ya, atau hanya menggunakan kartu ya. Jadi lebih praktis, kita nggak perlu bawa uang banyak, jadi kita mesti hanya isi aja. Kemudian juga di sini kebersihan dan ketertibannya sangat diutamakan. Ya jangan coba-coba merokok di sembarang tempat, bisa didenda yang dendanya mahal ya. Dan banyak juga dilaporin karena cepunya banyak ya infonya ya. Jadi kalau ada orang lokal ngelihat tamu-tamu atau turis wisatawan itu ngerokok, mereka akan lapor, banyak cepunya jadinya. Itu kita lihat orang jogging enak di pinggir jalan ya, pedestriannya rapih, bebas juga, nggak ada ya kalau di Indonesia banyak ojek online mungkin ya, disitu jalan bebas segala macam. Jadi sarana bagi pejalan kaki itu sangat diperhatikan ya kita, karena memang penduduknya mereka juga nggak begitu banyak ya, seperti di Jakarta atau di Indonesia ya. Rapih nih, pedestrian rapi, halte juga bagus juga, marka jalan ya rapih juga, teratur juga. Ya negara maju dengan penduduk yang tidak begitu banyak, keren lah negara ini. Penduduk Singapura sekitar 75%-nya adalah orang Cina ya. Sisanya itu suku Melayu sekitar 15%, dan juga ada India dan lain-lain. Jumlah penduduknya di tahun 2025 itu sekitar 5-6 jutaan lah ya. Atau bisa dibilang sekitar separuh dari penduduk kota Jakarta. Jakarta sekitar 11 jutaan katanya. Warganya sekitar 42% adalah warga negara asing yang bekerja dan juga belajar. Di Singapura ini salah satu kendalanya adalah tingkat kesuburan yang rendah, sehingga angka kelahiran kecil ya. Jadi mungkin karena mikir biaya hidup yang tinggi ya, jadi satu orang anak itu buat biaya hidup, sekolah, sehari-hari segala macam, pangan, tempat tinggal, apartemen mahal di sini. Bahasa yang digunakan ya warga Singapura ini umumnya adalah bahasa Inggris ya sebagai bahasa utama. Ya ada juga yang menggunakan bahasa Mandarin, ada juga orang-orang Melayu dengan bahasa Melayunya, ada juga bahasa Tamil ya. Sedangkan kalau agama yang dianut di sini beragam ya. Ada Buddha, ada Islam juga, Kristen, ada Hindu juga. Karena di sini ya kita tahu banyak kuil-kuil juga, tempat-tempat peribadatan. Ya Singapura ini ya penduduknya beragam lah, dari agama, suku, bangsanya juga beragam memang. Singapura penduduknya termasuk ke dalam yang penduduk yang menikmati kualitas hidupnya tinggi ya. Jadi rata-rata untuk harapan hidupnya mereka bisa di atas angka 81 tahunan ya.
Ya mungkin karena sejahtera, tempat tinggalnya enak juga, rapih juga, tertib juga. Sangat bisa untuk menjadi contoh buat dari satu negara yang maju. Hebat Singapura sih. Ya teman-teman, ini adalah Gardens by the Bay ya. Berlokasi di tepi Marina Bay Waterfront di pusat Singapura. Garden by the Bay ini merupakan landscape surganya pecinta alam dan pecinta dunia hortikultura tumbuhan ya. Yang tinggi ini namanya Flower Dome ya, di Bay South Arena Garden. Ini Bay South Garden nih daerah sini namanya. Halo, kamu ada di mana ini? Garden by the Bay. Kamu silakan ke sana kalau mau foto. Ayo dong. Mana? Itu bunga merahnya sama kayak baju kamu, Nak. Warnanya merah, red bahasa Inggrisnya. Di arena Bay South Garden ini selain ada flower dome yang tinggi ini, banyak bermacam tumbuhan dan bunga dari seluruh dunia ya. Juga ada pohon-pohon zaitun, ada juga bunga-bunga magnolia, anggrek juga lengkap nih, dilengkapi semua. Nah, kemudian ada juga lokasi yang dinamakan Floral Fantasy, yaitu konservatori yang mengulas dunia sejarah dan fantasi. Dia mengambil dari kisah dongeng Hanging Garden of Babylon ya, dengan area hijau, ada kayu apung dan karya seni tumbuhannya. Keren nih. Kemudian ada juga Cloud Forest, dan ada juga Super Tree Group, yaitu tanaman vertikal yang menjulang ke atas ya, tingginya 25 hingga 30 meter menjulang ke atasnya. Keren sih ini. Nah ini kalau malam ini lebih keren lagi katanya ya, karena pemandangannya ini disertai dengan lampu-lampu yang wah, instalasinya keren banget lampu-lampunya. Kita bisa foto-foto bebas, tiket masuk gratis. Ya puas banget pokoknya ini kalau di sini. Tempatnya rapih juga, bersih juga. Nah ini ada Golden Garden. Seluruh area taman luar dari Gardens by the Bay ini, termasuk tadi Super Tree Group yang ke atas, serta Flower Dome nih yang tinggi-tinggi ke atas ini bisa diakses gratis ya. Jadi pengunjung yang mungkin tidak punya waktu lama di Singapura bisa sepuasnya menikmati area luar dari Gardens by the Bay ini. Kalau ke dalamnya itu ada observatory, kemudian juga ada skyway-nya. Itu ada tarif tertentu yang bisa dinikmati sesuai dengan jadwalnya masing-masing ya. Keren tempatnya sini, keren. Udah mau ke toilet gak? Enggak sih, udah enggak. Ya teman-teman, akhirnya saya harus meninggalkan negara Singapura, negara kecil yang negara maju dari segi ekonomi, teknologi, tata kotanya juga dan sebagainya ini. Ya ternyata hanya mengandalkan impor ya dari segala kebutuhannya ya. Ternyata untuk kebutuhan pangan saja Singapura ini mengandalkan impor. Jadi mereka ini nggak punya sawah nih. Mereka harus mengandalkan pertanian hidroponik dan vertikal. Masih beruntung Indonesia punya sumber daya alam yang kaya serta sumber daya manusia yang banyak juga ya.
Oke teman-teman, di awal video tadi saya sempat membahas mengenai saran untuk teman-teman yang mengikuti trip baik itu dalam negeri ataupun trip ke luar negeri ya, yaitu sebelum berangkat kita minimal tahu kantor si tour dan travelnya ini ya, supaya kita ketika mau klaim atau ada misalnya klaim asuransi segala macam, kita harus tahu dan menghindari penipuan ya. Simpan segala bukti-bukti pembayaran dan pelunasan. Kalau siapa tahu suatu saat misalnya klaim, kita bisa ada bukti-buktinya ya. Dan juga kita mesti tahu kepastian keberangkatan, jadwal keberangkatannya. Karena ada beberapa tour yang suka menunda-nunda jadwal keberangkatannya ya. Delay pesawatnya kadang-kadang karena mereka mungkin reputasinya kurang ya. Selanjutnya menurut saya tour leader harus interaktif dengan peserta. Bisa membantu peserta apabila ada kesulitan administrasi misalnya, soal scan paspor misalnya di bandara, atau info-info tempat belanja yang murah misalnya ya kan. Dan juga minimal mau membantu peserta untuk foto-foto ya kan, itu sangat kita butuhkan, bisa gratis pula ya. Oke, itu aja teman-teman, jangan lupa seperti biasa bersambung ke video selanjutnya. Yang belum subscribe silahkan di subscribe, di like dan juga di komen ya. Kita lanjutkan video selanjutnya, yaitu video ke negara Thailand.